Hello guys, gimana masih betah mendengar bacotan saya? Langsung saja kali ini saya akan merangkum film yang bergenre komedi horor. Tapi menurut saya film ini lebih ke thriller sih. Film ini menceritakan seorang komedian atau lebih ke pengisi acara podcast dan mencari narasumber untuk diwawancarai. Namun, di saat ia hendak menemui si narasumber, ternyata narasumber tersebut sudah meninggal. Hingga akhirnya ia mendapat pesan di kertas di toilet sebuah bar di suatu wilayah Kanada, yang memberikan pesan jika si penulis pesan akan memberinya tempat tinggal gratis serta akan menceritakan pengalamannya selama terdampar di laut. Penasaran? Langsung saja, ini dia. Wallace dan Teddy adalah dua orang host di podcast sukses bernama The Nazi Party. Mirip dengan podcast yang ramai di YouTube, keduanya rutin membahas tentang hal-hal yang sedang hits atau viral di dunia maya semacam TikTok, IG, Twitter, dan lain-lain. Salah satu video viral yang mereka bahas adalah video tentang seorang anak di Kanada yang dijuluki sebagai The Kill Bill Kid. Videonya menjadi viral karena dianggap sangat lucu. Di dalam video itu terlihat seorang lelaki yang memainkan katana dan memotong kakinya. Karena video itu jelas-jelas rekayasa dengan editing komputer yang kasar. Video itu justru mengundang gelak tawa penontonnya, hingga viewer video tersebut makin tinggi sehingga menjadi trending topik. Wallace pun memutuskan untuk mewawancarai The Kill Bill Kid untuk disertakan dalam acara podcastnya. Setelah sampai di Manitoba, Kanada, Wallace sangat kecewa karena The Kill Bill Kid sudah meninggal akibat bunuh diri menggunakan katana. Wallace merasa frustasi dan menceritakan kekesalannya pada Teddy melalui telepon di sebuah bar. Ia kemudian mendapati sebuah pesan dalam kertas di toilet sebuah bar di mana si penulis mempunyai pengalaman hidup yang seru saat terdampar di tengah laut. Wallace tertarik dengan pesan tersebut. Kemudian ia menghubungi si penulis surat tersebut dan berencana menggantikan konten The Kill Bill Kid dengan kisah seorang pelaut. Ia lantas bergegas menuju rumah si pelaut yang bernama Howard dan kisah Tuan Tas dimulai. Rumah Howard terletak cukup jauh dari keramaian, 2 jam dari lokasi Wallace saat itu. Sesampainya di depan gerbang rumah Howard, Wallace masih harus mengemudikan mobilnya melewati halaman yang panjang, gelap, dan tampak terbengkalai. Wallace akhirnya sampai di dalam rumah Howard. Howard menawari Wallace secangkir teh dan memulai menceritakan kisah-kisah petualangannya. Salah satu kisah Howard adalah tentang kecelakaan kapal yang membuatnya terombang-ambing di lautan yang sangat dingin. Beruntung, Howard diselamatkan oleh seekor walrus yang menjaganya tetap hangat. Walrus itu diberi nama Mr. Tas dan merupakan sahabat terbaik yang pernah dimiliki oleh Howard. Menurutnya, tidak ada satupun manusia yang sebaik walrus. Perbincangan mereka semakin menarik, tetapi Wallace merasa pening dan akhirnya terjatuh karena pingsan. Ternyata, Wallace telah dibius dengan teh yang sudah dicampur oleh obat skorbarbital. Keesokan harinya saat Wallace terbangun, ia merasa lemas. Ia didudukan di sebuah kursi roda dengan pinggang yang diikat. Menurut Howard, semalam Wallace pingsan karena digigit oleh laba-laba beracun. Gigitan itu sangat fatal, sampai-sampai kaki Wallace harus diamputasi. Ia pun diikat supaya tidak terjatuh dari kursi roda. Wallace menjadi sangat panik dan cemas, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Lanjut, ketika malam tiba, Wallace menanyakan tujuan Howard yang sebenarnya. Karena semua penjelasan Howard tidak masuk akal, akhirnya Howard yang tadinya terkesan lumpuh berdiri dan berjalan menampar Wallace. Howard mengungkapkan niatnya yang sebenarnya, yaitu ingin mengubah Wallace menjadi Mr. Tas, seekor anjing laut yang dulu menyelamatkannya. Tak lama lagi Wallace akan menjalani lebih banyak operasi, seperti operasi mengubah tangannya menjadi sirip dan memotong lidahnya agar tidak bisa berbicara lagi. Sebelum operasi dilakukan di malam hari, Wallace mendengar ponselnya berdering, di mana itu adalah panggilan telepon dari Ellie. Ellie adalah pacarnya ya.
Wallace sempat menghubungi kekasihnya melalui voice note. Ia meminta Ellie untuk segera mencari bantuan karena ia telah diculik oleh seorang kakek psikopat yang ingin mengubah bentuk fisiknya. Namun belum selesai ia mengirim voice note, Howard sudah berada di belakangnya, kemudian memukul Wallace hingga pingsan. Keesokan harinya saat Ellie terbangun membuka ponselnya mendapati voice note dari Wallace. Ellie sebenarnya merasa kesal kepada Wallace yang sering selingkuh dengan wanita lain. Ia juga kesal karena Wallace menolak mengajaknya ke Kanada dan tidak mengangkat teleponnya selama berada di Kanada. Setelah mendengar pesan suara Wallace, Ellie dan Teddy segera melapor polisi dan berangkat ke Kanada untuk mencari Wallace. Mereka berdua bertemu dengan Guy Lapointe, seorang detektif yang sudah lama mengincar Howard. Berdasarkan pengalaman Guy, seluruh mayat korban Howard menunjukkan tanda-tanda yang aneh, seperti telah dilakukan eksperimen mengerikan untuk memodifikasi fisik mereka menjadi monster. Keterangan Guy membuat Ellie khawatir Wallace telah meninggal dunia. Wallace sebenarnya belum meninggal, tetapi ia telah diubah menjadi seekor walrus oleh Howard. Pria tua itu memaksa Wallace untuk belajar berenang dan mengonsumsi ikan mentah. Ambisinya adalah untuk menghilangkan jiwa manusia Wallace dan mengubahnya menjadi walrus seutuhnya, seperti Mr. Tusk. Kemudian Guy mengajak Ellie dan Teddy memburu ke rumah Howard. Di samping itu, Wallace dengan penampakan walrus tengah dipaksa diajak bermain oleh Howard. Di sini Howard mengajak bertarung dengan Wallace dengan sesama berwujud walrus. Akhirnya Wallace mampu mengalahkan Howard dengan menusukkan taringnya ke kaki serta perut Howard. Howard seketika tewas mengenaskan. Insting Ellie sangat tajam seketika mendengar suara erangan Wallace di suatu tempat, dan benar saja Wallace ditemukan Ellie dan Teddy dengan bersimbah darah di taringnya. Wallace terus mengerang. Ellie tampak terkejut dengan wujud terbaru Wallace. Guy mulai membidik senapan mengarah Wallace. Dan Skin pun berpindah maju 1 tahun setelah peristiwa penggerebekan rumah Howard. Tampak Ellie dan Teddy mengunjungi sebuah tempat penampungan hewan atau mungkin kebun binatang. Sudah bisa ditebak Wallace masih hidup dan berada di penampungan hewan tersebut. Dengan beralaskan jerami, beralaskan tanah, dan terdapat fasilitas kolam renang untuk Wallace berenang. Ellie dan Teddy membawakan makanan kesukaan untuk Wallace. Versi anjing laut ini dengan seekor ikan bandeng tampaknya. Dengan dilemparkannya ikan tersebut, Wallace keluar dan membadoknya. Ellie tampak sedih dan Wallace pun ikut menangis dengan meneteskan air mata. Dan film pun berakhir. Saya nggak ngerti lagi mau bilang apa. Film ini endingnya sangat mengecewakan. Masa Wallace yang diketuai sebagai manusia dibiarkan tetap menjadi walrus atau anjing laut? Harusnya diubah kembali selayaknya manusia, walaupun kita tahulah tidak akan sempurna lagi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di film selanjutnya. Dadah.